Hari ini kita semua berada di sini untuk memperingati dua peringatan sekaligus. Yang pertama adalah peringatan Hari Otonomi Daerah. Yang kedua, Hari Pendidikan Nasional. Hari Otoda itu mengingatkan kita bahwa Indonesia itu pernah mengalami masa di mana cara mengelola pemerintahan berbentuk kerajaan. Lalu setelah itu di tanah Nusantara kita ini dijajah baik oleh Belanda, oleh Inggris, Portugis maupun oleh Jepang. Setelah itu kita mengalami masa yang disebut dengan masa sentralisasi, baik pada era Orde Lama maupun era Orde Baru. Disebut sentralisasi karena hampir semua diurus dari pusat. Undang-undang dasar kita mengamanatkan agar kita menciptakan kesejahteraan. Undang-undang dasar kita mengamanatkan agar kita semua ini meningkatkan kecerdasan umum. Undang-undang dasar kita juga mengamanatkan agar kita semua ini ikut berperan aktif dalam ketertiban dunia. Era Orde Lama dan era Orde Baru semua diatur dari pusat. Lalu datanglah era reformasi, masuklah kita kepada era otonomi daerah. Era otonomi daerah itu artinya adalah bahwa daerah, pusat, dan provinsi kemudian bersama-sama bersinergi untuk menyelesaikan tantangannya masing-masing. Karena setiap daerah itu punya masalah yang spesifik, maka semuanya harus fokus pada masalahnya masing-masing. Pada konteks Bojonegoro, kita pernah mengalami endemic poverty, kemiskinan yang paling parah di Northeast Java. Itu ada di Bojonegoro. Dokumen sejarah kemiskinan ini ditulis oleh seorang sarjana Australia, Painter, dan menjadi buku fenomenal. Karena itu kemudian mengingatkan lahirnya politik etis pada zaman Belanda. Kita tahu apa yang membedakan penjajah dengan kita setelah merdeka. Sebenarnya penjajah baik Belanda, Inggris, Portugis maupun Jepang itu sama-sama ingin menciptakan kesejahteraan, sama-sama ingin mendapatkan kekayaan di dalam mengatur negara ini. Yang berbeda adalah penjajah hanya mengelola sumber daya alam, tapi melupakan sumber daya manusia. Karena itulah sejak Indonesia merdeka, Indonesia bertekad mengelola sumber daya alam, tapi juga mengelola sumber daya manusia. Karena kesejahteraan tidak mungkin bisa diwujudkan kalau sumber daya manusianya tidak berkualitas. Atas dasar itulah maka setiap saat dikumandangkan kembali semangat untuk mengelola sumber daya manusia, dan untuk itulah dilakukan lewat upacara-upacara dan tekad seperti yang hari ini kita lakukan, yaitu Hari Pendidikan Nasional. Kembali kepada kita yang sekarang diamanati hidup bersama 1,2 juta rakyat Bojonegoro. Kita tahu 15% rakyat kita masih hidup dalam kemiskinan. Sekian persen hidup dalam kerentanan yang sewaktu-waktu bisa miskin. Kita tahu bahwa hidup di Bojonegoro ini mewarisi masalah struktural. Karena 44% banyak rakyat kita yang mengaku petani tapi tidak punya sawah. Kita tahu bahwa hidup di Bojonegoro ini setiap tahun mendapatkan masalah struktural. Karena 18 kabupaten kota setiap kali hujan bersamaan, maka airnya akan mengalir dan menjadi banjir di Bojonegoro ini. Karena itu maka usaha untuk menyejahterakan rakyat Bojonegoro memerlukan terobosan-terobosan,
memerlukan tekad dan sinergitas seluruh elemen yang ada di Bojonegoro ini. Saudara-saudara dan anak-anakku yang saya cintai, kita tahu bahwa hari ini kita mendapatkan momentum karena minyak di Bojonegoro dan gas di Bojonegoro itu kemungkinan akan memberikan celah fiskal kepada kita. Saya sebut kemungkinan karena seperti tahun ini seharusnya kita menerima 2,6 triliun, tapi kita hanya akan menerima 997 miliar rupiah karena harga minyak sangat tergantung dengan harga internasional. Namun tentunya akan jauh lebih baik kondisi keuangan kita. Karena itu ada 3 masalah pokok yang harus kita selesaikan di Bojonegoro ini. Yang pertama adalah bagaimana ketika ada uang dan ketika nanti minyaknya habis tidak ada uang, maka kita semua harus bertekad bahwa setiap belanja yang kita keluarkan harus betul-betul efektif yang membawa kepada pembangunan berkelanjutan Bojonegoro. Kita harus bertekad bahwa uang yang kita terima tidak boleh dihabiskan. Masih ada hak anak cucu kita. Yang kedua adalah apabila kita belanja infrastruktur, maka belanja itu harus betul-betul yang relevan dengan kebutuhan pertumbuhan ekonomi Bojonegoro. Kita tahu membangun infrastruktur irigasi, membangun infrastruktur jalan, itu ada relevansi dengan pertumbuhan ekonomi. Namun kita tidak boleh bermewah-mewah, karena ada tantangan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah kualitas sumber daya manusia Bojonegoro. Hari ini kita semua prihatin karena 1 di antara 6 anak-anak usia 12 sampai 15 tahun, 1, sekali lagi saya ulang, 1 di antara 6 anak itu dia tidak sekolah baik di Sanawiyah maupun di SMP. Hari ini mari kita nyatakan keprihatinan bersama, karena 1 di antara 3 anak-anak usia 15 sampai 18 tahun ternyata belum sekolah menengah atas, baik di SMK, di madrasah aliyah maupun di SMA. Lalu apa artinya kita semua membangun infrastruktur? Lalu apa artinya kita akan memiliki sumber daya keuangan? Apa artinya kita membangun sangkar yang indah bagi Bojonegoro ini kalau kita punya uang? Ibaratnya apa artinya kita bangun sangkar yang indah, ternyata penghuninya itu hanya burung emprit. Mirip itu kalimat yang tepat. Kalau kita belanjakan uang kita habis banyak-banyak untuk bangun fisik sekolahan, kita bangun uang kita untuk bangun gedung-gedung yang mewah, kita gunakan uang kita untuk bangun jalan yang misalnya kita bangun hotmix yang kuat dan dicor yang sangat kuat, tapi penghuninya adalah burung-burung emprit yang tidak kreatif, yang hanya mengandalkan bantuan pemerintah atau mengandalkan bantuan dari orang lain. Maka itu hanya akan kita nikmati sesaat, dan setelah itu maka rakyat Bojonegoro akan mengalami nestapa dalam jangka panjang. Inilah yang harus kita cegah dan harus kita hindari. Inilah untukan sumber daya alam, natural resources plus, yang harus kita lawan bersama-sama. Karena itu dalam kesempatan Hari Pendidikan Nasional ini, saya ingin mengajak kepada seluruh hadirin dan siapapun yang mendengar pidato saya ini, seluruh rakyat Bojonegoro, mari kita bertekad 3 hal. 1, mari kita bawa anak-anak yang tidak sekolah itu dia kembali dan masuk ke sekolah. Yang kedua, mari kita cegah angka drop out kita, karena masih ada kurang lebih 3.000 anak-anak kita yang sekolah dan drop out. Dan yang ketiga, mari kita tingkatkan kualitas pendidikan kita di Bojonegoro ini. Hari Kamis yang lalu bersama pimpinan DPRD kami sudah rapat memikirkan dan mencoba membedah apa yang kira-kira akan membawa anak Bojonegoro ini, 1 di antara 6 dan 1 di antara 3 tadi untuk mau sekolah. Hari-hari ini kita sedang mengurus datanya. Nanti akan diumumkan di seluruh balai desa siapa anak Bojonegoro yang sekolah dan siapa yang tidak sekolah. Tahun ini Pemkab memberikan bantuan beasiswa 500.000 kepada anak-anak yang mau sekolah, baik di aliyah, di SMK maupun di SMA. Dan insya Allah kalau ternyata tahun ini itu ada manfaatnya dan lancar, tahun depan kemungkinan akan kita naikkan menjadi 2 juta rupiah
per 6 bulan anak-anak akan mendapatkan bantuan 1 juta. Tentu saya ingin dan kita semua ingin ini akan memberi daya dobrak, daya gerak agar anak-anak Bojonegoro kemudian melihat sekolah. Tapi uang itu tidak ada artinya apa-apa kalau para orang tua, kalau para tokoh masyarakat dan lingkungan sosialnya tidak bersama-sama kemudian mengingatkan, ayo sekolah dan ayo sekolah. Sangkar Bojonegoro ini tidak boleh dihuni oleh burung-burung yang tidak ada harganya apa-apa. Karena itu yang kedua, saya minta kepada seluruh jajaran pendidikan untuk terus menggelorakan gerakan kasih sayang. Karena dengan cara itu kita berharap tidak ada lagi anak-anak yang drop out. Jadikanlah sekolah itu taman-taman sebagaimana konsep Ki Hajar Dewantara, tempat belajar yang menyenangkan. Lakukanlah gerakan guru asuh, lakukanlah gerakan dengan teman siswa-siswi sejawat untuk mencegah kawan-kawannya jangan sampai ada yang drop out. Mari kita bersama-sama bertekad bahwa 6 tahun lagi tidak ada anak Bojonegoro yang tidak lulus. Kalau bisa dipercepat, 3 tahun lagi tidak ada anak-anak Bojonegoro yang tidak lulus SMA, aliyah atau SMK. Mari kita bikin itu tekad bersama, dan karena itu gerakan kasih sayang harus kita wujudkan bersama-sama. Lalu yang ketiga adalah rangka meningkatkan kualitas pendidikan. Karena kita tahu bahwa kita mewakili kemiskinan struktural dan kultural. Yang diperlukan adalah manusia-manusia yang kreatif di Bojonegoro ini. Apapun yang kita lakukan untuk meningkatkan produktivitas pertanian tidak ada artinya apa-apa. Tidak bisa mengubah jumlah mereka yang miskin dan berkurang drastis, tidak mungkin. Yang diperlukan kemudian adalah anak-anak Bojonegoro yang kreatif, yang mampu menundukkan keadaan ini. Alam boleh banjir, alam boleh kekeringan, tapi kemampuan anak-anak Bojonegoro jauh melampaui tantangan sumber daya alam itu. Dan siapa anak-anak Bojonegoro ini? Tidak lain yang saya maksud adalah kalian-kalian semua yang sekarang sekolah di SD, SMP, sanawiyah, aliyah, SMK. Kalianlah masa depan Bojonegoro itu. Apa penyakit orang Bojonegoro itu? Penyakitnya adalah irian. Penyakitnya tidak mau melihat orang lain sukses. Penyakitnya orang Bojonegoro itu suka ngerasani. Daripada belajar lebih suka ngerasani. Penyakitnya orang Bojonegoro takut berproses, lupa bahwa sejak lahir sebenarnya kesulitan. Penyakitnya orang Bojonegoro itu sejak kecil dididik untuk menikmati hidup, tidak untuk menghadapi seluruh kesulitan hidup ini. Penyakitnya orang Bojonegoro adalah tidak bisa melihat masa depan yang lebih panjang. Dan ini adalah buah, kita ini adalah buah kultur budaya. Konflik ketika Majapahit dengan Demak, Demak dengan Pajang, dan Pajang dengan Mataram. Lalu konflik antara pribumi dengan penjajah, lalu pribumi dengan pribumi. Mari kita tinggalkan itu semua, dan jawabannya adalah kita harus cerdas. Jawabannya adalah kita harus berkarakter, dan karakter itu adalah Pancasila. Bapak-bapak kita pendiri bangsa ini sangat paham dengan kultur dan karakter rakyat Indonesia. Penyakitnya itu jelas, dan karena itu terapinya jelas, yaitu Pancasila. Orang-orang Indonesia ini mengaku beragama tapi lupa bertuhan. Orang-orang Indonesia ini merendahkan kemanusiaan, kata bapak-bapak kita. Maka dibuatlah statement kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tahu, bapak-bapak kita tahu bahwa orang Indonesia itu paling sulit bersatu. Maka dibikinlah sila yang ketiga, itulah persatuan. Bapak-bapak kita tahu bahwa rakyat Indonesia itu sulit bermusyawarah, apalagi bermufakat yang baik. Maka dibikinlah sila yang keempat, permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan, bukan permusyawaratan yang dipimpin oleh nafsu, bukan oleh keuangan yang maha kuasa. Lalu rakyat Indonesia ini, bapak-bapak kita tahu bahwa problem kita adalah sulit menegakkan keadilan sosial. Maka dibikinlah sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena iri tadi itu,
Karena itu maka pendidikan harus membangun karakter, dan karakter itu sebenarnya sudah ada, yaitu karakter Pancasila. Pancasila sendiri diambil dari sumber-sumber kultural mulia bangsa Indonesia dan dari seluruh saripati agama-agama yang ada di Indonesia. Maka kalau hari ini kita memperingati otonomi dan hari pendidikan, itu mengingatkan kepada kita semua, kitalah yang bertanggung jawab terhadap masa depan Bojonegoro ini. Mungkin kita ingin mengatakan 80% kita itu undang-undang, tapi mari kita mengatakan sesungguhnya 100% masa depan anak-anak Bojonegoro, masa depan Bojonegoro tergantung kita, bukan tergantung siapa-siapa. Mari kita semua mengatakan bahwa kita telah menerima anugerah mandat dari Allah dan Tuhan dari seluruh rakyat Indonesia, dan mari kita katakan kita sanggup menyelesaikan masalah ini, dan Bojonegoro akan terus melaju melihat masa depan yang lebih baik. Semangat spirit lokal yang kita kumandangkan, mari kita bangun Bojonegoro mantap itu kita wujudkan secara bersama-sama. Anak-anakku, maka belajarlah yang sungguh-sungguh, belajarlah berkarakter yang benar, karena itulah yang akan menjadi fondasi kalian. Tidak ada yang bisa menolong kalian kelak kecuali diri kalian, dan kalian akan bisa membantu diri dan orang lain kalau kalian memiliki kecerdasan intelektual, spiritual, sosial, dan dengan karakter Pancasila itu. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.